Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Bareng 1, Kota Malang, dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di UIN Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran sebagai tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 UIN Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, pada kelas 5 yang berjudul Mari Hidup Sederhana. Inilah video yang saya tampilkan. Mohon kiranya koreksi dan masukan supaya kami lebih baik lagi dalam kedepannya untuk mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kalian, ketua kelas kalian, yaitu Ilham. Silahkan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma ridhallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa ihya'idini wa li syukuri nikmati biniyatin sadiqah innaka wa kulli. Berdiri. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sudah kita panjatkan dan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Taufik mau bertanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Kurang keras. Siap belajar? Siap. Are you ready? Ready. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh ya, Pak Taufik akan mengecek kehadiran kalian. Pak Taufik mau bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Seandainya ada yang tidak masuk, kita itu sebagai teman, sebagai saudara harus mendoakan ya, mudah-mudahan yang sakit saudara kita di rumah, tetangga kita, ya, keluarga kita, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah. Ada yang tahu kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Belum tahu, ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak Taufik punya sesuatu, akan memperlihatkan sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Celengan. Celengan bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk seperti ini, bahkan banyak macamnya sekali.
Nah, sekarang Pak Taufik tanya, fungsi salah satu celengan itu untuk apa? Mungkin ada lagi yang tahu? Gak ada ya. Salah satu fungsinya adalah menabung atau menyisihkan uang yang kita miliki untuk apa? Untuk apa? Untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, Pak Taufik mau tanya, siapa yang di rumah sudah punya celengan dan biasanya diisi? Oh, alhamdulillah sudah banyak. Pak, saya tidak mengisi lewat celengan, tapi lewat yang lain, langsung ke bank saya Pak, boleh ya. Cuma kalau di rumah biasanya ini fungsinya adalah untuk mempermudah uang yang ada di rumah dimasukkan ke celengan. Jadi fungsinya adalah untuk menabung. Kita akan belajar tentang hidup sederhana. Tentang apa? Tentang hidup sederhana ya. Salah satu bukti bahwa kita hidup sederhana yaitu adalah untuk mengimani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Muhammad juga hidup sederhana. Terus manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari ya? Terus apa juga kalau kita boros itu kenapa? Nah, itu kita akan belajar pada hari ini ya. Nah, sebelum itu, kita simak dulu video pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Tadi mau nyukur di situ di depan, habis nggak ada tempat duduknya, nunggu jadi video. Muhammad Yusuf Hamka dikenal luas sebagai salah satu pengusaha Indonesia yang sukses. Tak hanya menjadi pengusaha saja, namun tak sedikit pula masyarakat yang kagum akan sosok dari pria yang akrab disapa Babah Alun ini. Yusuf Hamka sendiri merupakan pria berdarah Tionghoa yang telah memutuskan menjadi mualaf pada usia 23 tahun. Dirinya memeluk agama Islam di bawah bimbingan dari ulama sekaligus sastrawan ternama Indonesia, Buya Hamka. Bahkan melalui Instagram resminya @yusufhamka, pria kelahiran 5 Desember 1957 ini juga menuliskan mengenai prinsip hidupnya dalam profil. Pasalnya, pria yang akrab disapa Babah Alun ini memilih menggunakan jam tangan sederhana, celana ratusan ribu, serta baju gratis yang dikasih seseorang hingga sepatu dari brand lokal. Kesederhanaan pria yang juga dianggap sebagai salah satu konglomerat Indonesia ini pun mencuri perhatian dari netizen. Banyak duit jangan sombong, gak banyak duit jangan sombong, gak punya duit jangan nyolong, tulis Yusuf Hamka. Yusuf Hamka bahkan lebih sering mendatangi warung-warung sederhana hingga tukang cukur pinggir jalan. Video interview Yusuf Hamka dengan Helmi Yahya bahkan viral di media sosial. Ini pangkas rambut, namanya Karisma. Alamatnya di jalan makan enaknya. Makan apa Pak Haji? Ayo, adik-adik tinggal di Depok? Ya. Sering lewat Masjid Babah Alun nggak di desa itu? Oh ya, nanti kita bikin di Kerukut, tempat manasik haji Kampung Babah Alun. Aku teh panasnya. Yuk. Ya. Ibu belum nih? Gak apa-apa saya, gak apa-apa. Maaf ya, aku duluan ya. Ada apa? Saya suruh kesini aja ya. Saya ayam. Nih, semur jengkolnya Pop nih. Semur jengkol. TikToknya saya ngikutin Pak. Ya, oh, jengki nih, jengki. Nah, Pakai kuah. yang mana? Boleh. Biasa apa pakai tangan makan, nggak ada kobokannya hari ini. Nah, itulah anak-anak video yang ditampilkan. Kira-kira dari yang kalian lihat itu apa yang kalian bisa simpulkan? Ya, beliau itu siapa?
Yusuf Hamka. Yusuf Hamka itu siapa? Pengusaha kaya raya yang sukses. Kemudian apa yang terjadi pada kehidupannya? Tidak pamer harta, terus apa lagi? Tidak sombong, terus apa lagi? Hidupnya sederhana sekali. Bahkan ketika potong rambut di pinggir jalan, ya. Kemudian makan di warteg-warteg yang murah. Terus bajunya ya apa adanya. Nah, kita saksikan video yang selanjutnya. Pada video kali ini, Pak Taufik akan menjelaskan tentang bagaimana kita hidup sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam taqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Menurut Al-Quran, hidup sederhana adalah di antara berlebihan dan kikir. Jadi tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Kikir itu sama dengan pelit, tidak mau berbagi. Kita punya pemimpin dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai Rasul dan juga pemimpin yang berpengaruh di dalam kekuasaannya. Tapi apa yang terjadi pada kehidupan Rasulullah? Rasulullah pada suatu hari ketika terbangun dari tidurnya, pada pipinya terbekas tikar yang ia tiduri sebagai alas. Di sini bisa kita lihat bahwasanya Rasulullah hidup sederhana, hidup biasa saja, dan tidak berlebihan. Sebagai contoh, untuk menghindarkan diri kita kepada sifat kesombongan. Apa keuntungan dari hidup sederhana tersebut? Yang pertama, kita telah melakukan perintah Allah dan meniru tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis dengan itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan ridha dari Allah. Dan yang ketiga, hidup sederhana biasanya orang tersebut akan memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Dan yang terakhir, biasanya orang yang selalu hidup sederhana tidak akan merampas harta orang lain, bahkan tidak iri dengan harta orang lain yang dimilikinya. Di sini dijelaskan, hidup sederhana itu bukan boros. Hidup sederhana bukan berlebih, dan hidup sederhana bukanlah kikir. Pada firman Allah yang lain, Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah sekawanan atau saudara dari setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dari Quran Surat Al-Isra ayat 27 di atas, bahwasanya orang yang boros adalah saudara setan. Dan setan itu memiliki sifat yang selalu ingkar kepada Allah.
Apa itu ingkar? Tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, akan tetapi malah melakukan yang dilanggar atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini, biasakanlah kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk selalu hidup sederhana, tidak berlebihan, dan tidak boros atau pelit atau kikir. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang dicintai Allah dengan senantiasa hidup sederhana dan hidup apa adanya. Sekian dari Pak Taufik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah menyimak video pembelajaran, video materi yang Pak Taufik buat. Di situ tentang hidup sederhana. Hidup sederhana berarti apa tadi? Tidak kikir. Terus apa? Tidak sombong, Tidak berlebihan. Apa lagi? tidak sombong, Tidak boros. Apa lagi? Sederhana itu sendiri. Nah, dan tadi juga ada ketika boros itu temannya siapa? Berarti boros adalah saudara setan. Setan itu sifatnya apa? Selalu ingkar kepada Tuhan. Ingkar berarti apa artinya? Tidak patuh atau selalu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, untuk penguatan kita lihat slideshow atau PPT PowerPoint yang akan Pak Taufik tampilkan, ya. Nah, coba dibaca bersama-sama. Apa ini? Mari hidup sederhana. Hidup sederhana itu seperti apa sebenarnya? Ternyata di dalam Al-Quran sudah ada ayatnya, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Siapa yang berani membacakan? Coba disimak baik-baik temanmu yang membaca. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu wa lam yu'rifu wa lam yanfuru makana baina dzalika qawama. Alhamdulillahirabbil alamin. Temanmu ternyata bacaannya bagus, ya. Nah, sekarang dibaca bersama-sama artinya. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Surat Al-Furqan ayat 6. di dalam Al-Quran sudah jelas Al-Furqan ayat 67. Itu yang artinya orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah orang yang demikian. Maksudnya apa, Pak? Jadi sederhana itu antara tidak berlebihan dan tidak kikir, ya. Jadi di tengah-tengah. Jangan terlalu berlebihan atau tidak boleh boros dan tidak boleh pelit, ya. Jadi seperti itu, sederhana. Seperti Yusuf Hamka tadi seperti itu kan? Uangnya banyak sekali tapi hidupnya sederhana. Rasulullah juga seperti itu. Ya, pemimpin dunia tapi ketika tidur di tikar biasa sehingga satu hari bangun pipinya membekas tikar. Jadi saking sederhananya Rasulullah seperti itu. Nah, berarti dari PPT ini, ya. Nah, inilah. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana adalah tidak berlebihan dan tidak kikir. Nah, di sini ya jelas. Jadi Rasulullah adalah pemimpin. Apakah patut kiranya ketika pemimpin itu tidak punya uang? Ya tidak patut. Tapi Rasulullah hidupnya sederhana.
bahkan tidak mau hartanya setiap hari itu tersimpan ada ketika tidur. Oh, saya masih punya harta, disedekahkan dulu, ya. Saking sederhananya Rasulullah. Nah, keuntungan. Sekarang keuntungan hidup sederhana. Coba dibacakan bersama. Yang pertama apa? Hidup sederhana. Mengamalkan ajaran agama dan mendapat apa? Mendapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Melawan setan yang mendorong hidup boros. Yang ketiga apa? Orang yang sederhana biasanya rendah hati, disenangi banyak orang. Orang yang sederhana biasanya rendah hati. Rendah hati apa, Pak? Tawadu, ya. Tawadu, ya. Itu sama dengan rendah hati. Kemudian biasanya apa? Kalau tidak boros atau sederhana, disenangi banyak orang. Yang terakhir, keuntungannya apa? Orang yang sederhana tidak ditimpa rasa gelisah dan tidak mengambil harta orang lain. Biasanya orang yang hidup sederhana tidak mudah gelisah atau hidupnya tenang, santai, ya, nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Nah, itu tentang materi hidup sederhana. Nah, setelah ini kita akan buat kelompok, ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Pak Taufik akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, tapi tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan angka, melainkan menggunakan huruf hijaiyah. Oke ya? Alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa. Seperti itu sampai belakang. Paham ya? Dimulai dari awal. Alif. Lah, berhenti di alif. Nah, sekarang kita langsung beraksi, langsung menuju kelompoknya masing-masing. Yang alif kelompok dengan alif, yang ba dengan ba, ta dengan ta, sa dengan ta, seperti itu. Ya, silakan. Kelompok alif di sini boleh, kelompok ba di sini boleh. Langsung ya, kita bikin kelompok. Ini kelompok apa ini? Kok cuma 3? Oh, ilham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita sudah buat kelompok dan kalian sudah menempati kelompoknya masing-masing, ya. Ini ada lembar LKPD atau lembar kegiatan peserta didik atau lembar kegiatan siswa yang akan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Berarti ini dikerjakan per kelompok terlebih dahulu, ya. Di sini ada nama. Namanya diisi apa, Pak? Nama itu diisi nama kelompoknya. Alif seandainya. Satunya ba, ta, seperti itu. Kelasnya kelas 5, tanggalnya tanggal hari ini, ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12, ya. Kemudian nomor absennya ditulis nomor absen kalian, ya. Seandainya kelompok alif itu 1,5 terus. Nah, jadi ya, langsung nomor absen, ya. Ini Pak Taufik bagikan. Tolong segera diisi, ya. Dikerjakan. Silakan ditulis, ya. Nama berarti nama kelompok, ya. Kamu kelompok alif atau kelompok ba atau kelompok ta dan lain sebagainya, ya. Kemudian
kelas 5 ya. 5A ya, boleh 5A atau 5 saja boleh ya. Kemudian tanggal hari ini 12 ya. Silakan dibaca dulu ya. Itu ada artikelnya ya, ada literasinya. Nah, nanti isiannya ya mengambil dari situ ya. Gimana, ada kesulitan? Yang sulit silakan komunikasikan atau diskusikan dengan temannya sekelompok ya. Bagaimana, ini kelompok apa ini? Ta. Ini kelompok ta. Kelompok ta ada kesulitan? Tidak ada, silakan didiskusikan. Ini kelompok apa ini? Kelompok sa ya. Ada yang bisa dibantu? Tidak ada. Hebat-hebat ternyata. Ya. Sudah. Nah. Sekarang Pak Taufik tanya, gimana, sudah selesai semua tak? Sudah. Ada kesulitan apa tidak? Nah, sekarang selanjutnya, oke. Kalian presentasi atau membuktikan satu kelompok sampai selesai. Ya, silakan maju satu-satu ya. Dimulai dari kelompok, siapa yang mau maju duluan? Alif. Ya, oke, silakan. Ya, kelompok Alif silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang dimiliki Abu Bakar diberikan kepada Rasulullah. Abu Bakar tidak boros. Pelajaran apa yang bisa dicontoh berdasarkan artikel di atas? Hemat, bersedekah. Tuliskan isi video hidup sederhana, sabar, hemat, tidak boros. Bagaimana pendapat kelompok kalian? Jelaskan. Baik. Hikmah yang bisa diambil adalah harus hidup sederhana, tidak sombong, hemat, hidup apa adanya, dan rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Sekarang kelompok Ba. Silakan kelompok Ba. Apakah inti artikel di atas? Semua yang dimiliki Abu Bakar diberikan ke Rasulullah SAW. Apakah tindakan Abu Bakar termasuk hidup berlebihan atau bosan? Tidak. Jelaskan alasan jawaban nomor 2 kelompok Anda. Karena Abu Bakar tidak boros. Pelajaran apa yang bisa dicontoh berdasarkan artikel di atas? Harus berbagi dan hemat. Kami dari kelompok Sya. Apakah inti artikel di atas? Semua yang dimiliki Abu Bakar disedekahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah tindakan Abu Bakar termasuk hidup berlebih-lebihan atau boros? Tidak. Jelaskan alasan jawaban nomor 2 kelompok Anda. Karena Abu Bakar tidak berlebihan atau boros. Pelajaran apa yang bisa dicontoh berdasarkan artikel di atas? Harus bersedekah, hemat, berbagi. Semua kelompok sudah maju ya. Dan alhamdulillah Pak Taufik lihat semakin hari semakin baik ya, semakin berani ya. Dari kelompok Alif tadi sudah mempresentasikan dengan baik, meskipun ada yang kurang pede tapi termasuk sudah percaya diri lebih baik ya. Kasih aplaus untuk kelompok Alif. Kemudian kelompok Ba juga seperti itu ya. Rata-rata semua sudah percaya diri, membacanya atau menyampaikan presentasinya juga dengan baik dan dengan percaya diri. Sampai juga kelompok terakhir, kelompok Tak tadi ya. Itu juga seperti itu. Semuanya Pak Taufik lihat
semakin percaya diri dan semakin baik. Kasih aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Jadi kesimpulan dari yang kalian presentasikan adalah apa tadi? Hidup sederhana. Kemudian Abu Bakar itu ketika memiliki harta diapakan? Disedekahkan di jalan Allah, diberikan kepada Rasulullah. Kemudian apa lagi? Ya. Yang kita contoh dari Abu Bakar apa? Suka berbagi, bersedekah ya. Nah, untuk kehidupan sehari-hari kita harusnya seperti itu ya. Meskipun kita banyak harta, suatu saat mungkin kalian jadi milioner, jadi miliarder, itu jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita boros, jangan sampai kita tidak hidup nah, berarti kita harus hidup sederhana, kemudian tidak sombong, kemudian tidak boros, kemudian tidak berlebihan, kemudian apa lagi? Tawadu. Nah, itu tugas kelompok dari kalian sudah selesai. Kemudian sekarang tugas individu ya. Ini dikerjakan oleh masing-masing kalian ya. Ini tugas individu dikerjakan masing-masing. Waktunya 5 menit cukup ya. 5 menit sampai 10 menit cukup ini ya. Nah, silakan langsung dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai semua ya? Sudah, alhamdulillah ya. Setelah ini dikumpulkan. Nah, sebelum dikumpulkan, Pak Taufik akan menyimpulkan inti dari pelajaran mulai dari awal sampai akhir ya. Tapi yang menyimpulkan tidak Pak Taufik, kalian juga harus menyimpulkan ya. Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Hidup sederhana. Bagaimana cara hidup sederhana? Menabung. Bagaimana caranya lagi? Berhemat. Bagaimana caranya lagi? Tidak boros. Alhamdulillah ya. Jadi intinya kita sudah tahu bagaimana kita harus hidup sederhana. Berarti kita meskipun banyak uang, boleh berboros apa tidak? Tidak boleh. Ketika berbagi yang banyak, boleh apa enggak? Boleh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Taufik tutup, Pak Taufik mau bertanya lagi. Kira-kira kalian hari ini belajarnya semangat atau enggak? Semangat. Menyenangkan atau tidak? Kira-kira berguna apa enggak untuk kita? Akan lebih baiknya kalau berguna berarti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hidup ikhlas ya. Ya, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan belajar hidup ikhlas. Nah, nanti juga Pak Taufik akan kasih kalian tugas di rumah untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Ya. Kita tutup bacaan ini dengan bacaan doa. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki alana. Rabbi fakina wa
baqi alana wa qarabati lana fi dinina alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah.